Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan membuat video terkait untuk mengerjakan soal latihan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Mayop Accounting versi 22. Di sini saya menggunakan contoh soal PT Adijaya. Ini merupakan video bagian ketiga yang dikerjakan di aplikasi Mayop. Bagian ketiga ini saya mau menginput untuk persediaan barang dagang pada soal PT Adijaya. Untuk melihat video sebelumnya ada di deskripsi video. Kita mulai untuk menginput persediaan barang dagang pada soal PT Adijaya. Jika menggunakan aplikasi Mayop Accounting, untuk berkaitan dengan persediaan barang dagang, itu inputnya di menu inventory. Jadi segala sesuatunya ada di inventory. Sebelum kita menginput saldo awal dengan quantity yang ada di persediaan, kita menginput terlebih dahulu nama persediaan barangnya. Jadi menginput nama barangnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana sih? Setelah klik menu inventory, kita klik item list. Ya, item list ini untuk input nama barangnya. Pertama klik new, item number-nya yang ini, kodenya ya. Kodenya ini yang kita tulis salin di item number. Untuk memunculkan namanya, di enter, tekan enter. Udah, baru bikin nama barangnya, nama itemnya. Seperti ini. Karena ini contoh soal adalah perusahaan dagang, maka kita centang ketiga-tiganya. I buy, I sell, dan I inventory. Di sini kita menggunakan metodenya adalah perpetual. Jadi kalau menggunakan aplikasi Mayop, maka menggunakan otomatis perpetualnya adalah average atau rata-rata. I buy ini kita pasangkan dengan akun cost of goods sold. I sell berarti ke sales ya. I inventory berarti ke inventory atau bahasanya adalah merchandise inventory. Nah, ini dulu kita tulis. Udah, item number, namanya, centang I buy, centang I sell, centang I inventory. Apabila kita sudah bisa menginput nama barang satu, mau barangnya ada 2, 3, 10, itu semua gampang. Jadi dasarnya adalah yang di pertama ini. Ini contoh soal perusahaan dagang ya. Kalau dagang kan kita beli barang, kita jual kembali. Oke, lalu kita klik buying detail. Satuannya adalah unit. Ini dia. Karena nanti barang kita semua ada PPN-nya, jadi kita pasangkan teks code-nya PPN. Kalau Bu, saya mau pasang NT boleh nggak? Ya nggak masalah. Jadi kalau pasangannya di sini NT, setiap ada, ini kan buying beli. Setiap ada pembelian dengan barang ini, maka otomatis NT. Kalau ada pajak berarti kita nanti kode pajaknya kita selalu pilih gitu loh, selalu diisi. Tapi kalau di awal item list sudah dibikin PPN, maka setiap muncul barang ini otomatis PPN. Tapi kalau misal barang ini dijualnya tidak ada PPN, berarti NT saja. Begitu, biar tidak bolak-balik inputnya. Begitu juga dengan selling, berarti ada kaitannya dengan penjualan. Oke. Udah, ini kalau number item per selling memang ini tulisannya satu ya, jangan dibikin saldo awal ini. Oke, kalau saldo awal itu nanti bukan di sini. Kalau kita bikin saldo awal nanti itu jadinya, kalau ini adalah saldo minimal di persediaannya. Oke, barang kedua. Barang kedua, itemnya yang ini. Tinggal disalin nama itemnya, enter. Nama barangnya apa? Jangan lupa centang ketiga-tiganya. Nah, oke.
Sudah, begitu juga di sini. Ini sudah sama. Oke. Ini untuk nama barangnya sudah selesai. Kalau misalnya salah, saya mau hapus, klik panahnya, klik kanan, delete. Sudah. Edit juga tinggal klik panah, tinggal diedit. Sekarang kita menginput saldo awal. Jadi close dari sini, pilih count inventory. Yang barang pertama, ini kuantitinya saldonya 40. Kita ketik 40, enter ke bawah. Bawahnya adalah 25. Jadi disesuaikan ya. Kadang ini nggak urut. Jadi tinggal dilihat ya. Harus teliti yang pastinya. Kalau udah adjust inventory, pilih akunnya, inventory-nya adalah merchandise inventory. Continue opening. Tanggalnya mau dibikin 30 November, tinggal 30 November 2012. Ada yang bikin 30 November, 1 Desember, nggak masalah ya. Oke, saldonya di sini ada 10 juta. Harga per unitnya ya 10 juta. Yang ke bawah di sini 8 juta. Nah, ini dia totalnya 600. Tinggal record. Melihatnya di mana? Transaksi jurnal. Ini dia. Kalau sudah di-record, ternyata tanggalnya mau diubah tanggal 1 nih. Lupa ganti tanggal, klik panahnya. Nah, tinggal diubah seperti ini. Misalnya mau ganti tanggal 1 bulan 12 2012. Di situ caranya. Mungkin harganya salah, tinggal diperbaiki. Nah, ini gini caranya. Ya kalau udah terinput. Nah, ini cocok angkanya. Demikian kita menginput terkait persediaan. Jadi kalau bikin daftar persediaan, inputnya di inventory di item list untuk nama barangnya saja. Lalu nginput saldo awalnya di count inventory. Kalau udah ada di sini, tinggal klik panahnya. Bila mau mengubah, edit bisa, di delete bisa. Untuk melihat yang sudah kita kerjakan dari video bagian 1 sampai dengan ini 3, ada keseluruhan nih all. Ada data customer nih, saldo piutang, hutang, dan persediaan udah selesai. Nanti kita akan di video bagian keempat untuk mencoba menginput transaksi yang ada di PT Adijaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.